Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin untuk SMK kelas 10 semester 2 pada program kalian teknik mesin. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.17, yaitu menerapkan teknik kekuatan transmisi. Kita akan fokus pada pokok bahasan yaitu pulley and belt, kemudian rantai, kopling, dan roda gigi. Sebelum kita masuk ke materi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan dengan informasi tentang video pembelajaran di channel YouTube kami. Langsung saja kita masuk ke materi pelajaran. Tujuan pelajaran pada kesempatan kali ini, setelah mempelajari materi ini nanti, diharapkan para siswa nanti dapat yang pertama, yaitu memahami pengertian transmisi. Kemudian yang kedua yaitu memahami transmisi sabuk pulley atau pulley and belt and pulley. Kemudian yang ketiga yaitu siswa memahami transmisi rantai sprocket atau chain and sprocket. Kemudian yang keempat, siswa memahami transmisi roda gigi atau gears. Kemudian yang kelima yaitu memahami tentang kopling. Pengertian transmisi. Transmisi ini merupakan salah satu dari sistem pemindah tenaga dari mesin diferensial, kemudian ke poros aksel, yang mengakibatkan roda dapat berputar dan menggerakkan sebuah kendaraan. Kemudian fungsi dari transmisi ini ialah mengatur perbedaan putaran antara mesin dengan putaran poros yang keluar dari transmisi. Transmisi sabuk pulley, belt and pulley, bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini ilustrasinya ada di belakang saya. Jarak yang jauh antara dua buah poros sering tidak memungkinkan transmisi langsung. Dan dalam hal demikian, cara transmisi putaran atau daya lain dapat diterapkan, di mana sebuah sabuk yang luwes, yang fleksibel, dibelitkan di sekeliling pulley pada poros, seperti ilustrasi di belakang saya ini. Sebagian besar transmisi sabuk ini menggunakan sabuk V, karena mudah penanganannya dan harganya lebih murah. Kecepatan sabuk ini direncanakan untuk 10 sampai dengan 20 milisecond. Pada umumnya daya maksimumnya adalah sampai 25 milisecond. Daya maksimum yang dapat ditransmisi kurang lebih yaitu 500 kilowatt. Nah, ini gambaran untuk sabuk V ya. Sabuk V ini di belakang saya ini terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Tenunan tetoran atau semacamnya dipergunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Karena sabuk V ini nanti dibelitkan di sekeliling alur pulley yang berbentuk V-bulah. Bagian sabuk yang sedang membelit pada pulley ini mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Gaya gesekan juga akan bertambah karena pengaruh dari bentuk baji yang akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Beberapa tipe sabuk V ini disajikan pada gambar ini nanti ya. Kemudian macam sabuk untuk transmisi, daya, dan spesifikasinya. Yang A yaitu sabuk V standar. Ini berlapis tunggal dan banyak. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk sabuk V standar ini murah dan
pasarannya sangat luas. Untuk mesin-mesin industri umum, kemudian batasan temperaturnya sampai dengan 60 derajat Celcius. Kemudian yang B, ini adalah sabuk V unggul berlapis tunggal dan banyak. Gambarnya seperti apa? Seperti belakang saya. Untuk sabuk V unggul ini tahan panas, kemudian tahan minyak dan listrik statis. Kemudian kekuatannya sangat tinggi untuk tugas berat dan jumlah sabuknya sedikit. Batasan temperaturnya bisa sampai 90 derajat Celcius. Kemudian yang C, sabuk V penampang pendek. Nah, gambarnya ada di belakang. Tahan lenturan dan kecepatan tinggi. Kemudian biasanya untuk otomobil dan puli dengan diameter yang kecil. Batasan temperaturnya bisa sampai suhu di atas 90 derajat Celcius. Maksud saya sampai 90 derajat Celcius. Kemudian ada lagi yang D, yaitu sabuk V tugas ringan atau tipe L. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk sabuk tipe L ini tahan lenturan dan kecepatan tinggi. Kemudian biasanya untuk mesin-mesin pertanian, puli penengah pada keliling luar sabuk dapat dipakai. Kemudian batasan temperatur 60 derajat Celcius. Untuk temperatur lebih dari 60 derajat Celcius, lebih baik dipakai sabuk V unggul. Ya. Kemudian yang E, yaitu sabuk V sempit. Nah, kurang lebih seperti ini. Dapat mentransmisikan daya yang besar. Kemudian untuk mesin-mesin industri yang umum, kemudian batasan temperaturnya sampai dengan 90 derajat Celcius. Kemudian yang F, yaitu sabuk V sudut lebar, seperti di belakang saya. Biasanya untuk sudut V lebar, untuk mentransmisikan kecepatan yang tinggi dan daya yang besar dengan puli kecil dan sempit. Nah, ini penggunanya biasanya untuk otomobil juga. Batasan temperaturnya yaitu 80 derajat Celcius. Kemudian yang G, V putaran variabel. Nah, seperti di samping. Untuk V putaran variabel ini tahan lenturan dan tekanan samping. Kemudian untuk penurunan putaran variabel, kemudian batasan temperaturnya sampai 90 derajat Celcius. Yang H, sabuk gigi penampang pendek. Nah, tahan lenturan dengan kecepatan yang tinggi. Ini juga biasanya untuk otomobil yang besar juga. Kemudian batasan temperaturnya sampai 90 derajat Celcius. Kemudian ada lagi I, yaitu sabuk segi 6. Ini untuk menggerakkan poros banyak. Kemudian untuk mesin-mesin pertanian atau industri, batasan temperaturnya 60 derajat Celcius. Kemudian yang J, yaitu sabuk bergigi atau sabuk gilir. Ini biasanya untuk komputer, mesin perkakas, otomobil, dan sebagainya. Temperaturnya sampai 80 derajat Celcius. Kemudian tidak selip, dapat dipakai untuk penggerakan yang sinkron. Kemudian ada lagi K, yaitu sabuk berrusuk banyak. Ini dapat menghasilkan putaran dengan kecepatan sudut yang hampir tetap. Kemudian untuk mesin perkakas, batasan temperaturnya 80 derajat Celcius. Yang L, yaitu sabuk berlapis kulit dan nilon. Sabuk ini untuk mentransmisikan putaran tinggi dan jarak poros tetap. Untuk mesin kertas, mesin tekstil, dan sebagainya. Batasan temperaturnya yaitu sampai 80 derajat Celcius. Kemudian yang berikutnya yaitu transmisi rantai sprocket atau chain sprocket. Nah, ilustrasinya rantainya seperti di belakang saya ini. Nah,
Transmisi rantai sprocket digunakan untuk transmisi tenaga pada jarak sedang. Kelebihan dari transmisi ini dibandingkan dengan transmisi sabuk puli adalah dapat digunakan untuk menyalurkan daya yang lebih besar, seperti diuraikan pada sketsa rantai sprocket nanti ya. Nah, ini untuk sprocketnya ya, kurang lebih seperti apa. Nah, bentuknya ada S dan ada U, dan bahannya adalah yaitu baja kar. Kemudian jumlah giginya minimal 13 dan maksimal adalah 114. Perbandingan putaran maksimal 10:1. Kemudian sudut kontak rantai dengan sprocket lebih besar dari 120 derajat. Nah, ilustrasinya ada di belakang. Kemudian untuk kelebihannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu transmisinya tanpa slip. Karena apa? Perbandingan putarannya tetap. Nah, seperti di belakang bisa kamu lihat kan tidak mungkin terjadinya namanya slip. Dapat meneruskan daya yang besar. Kemudian keausan kecil pada bantalan. Kemudian jarak poros menengah antara bel dan gear. Tetapi ada pula yaitu kekurangannya. Kekurangannya apa? Tidak dapat dipakai untuk kecepatan tinggi. Maksimal hanya 600 meter per menit. Suara dan getaran tinggi alias berisik. Perpanjangan rantai karena keausan pena dan bas. Jadi semakin lama pasti rantainya semakin panjang. Seperti rantai sepeda motor ya. Kalau aus pasti semakin panjang. Kemudian transmisi roda gigi atau gear. Nah, roda gigi ini digunakan untuk mentransmisikan daya besar dan putaran yang tepat serta jarak yang relatif pendek. Roda gigi dapat berbentuk silinder atau kerucut. Transmisi roda gigi ini mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sabuk atau rantai. Karena apa? Karena lebih ringkas. Putaran lebih tinggi dan tepat. Dan daya lebih besar. Nah, kelebihan ini tidak selalu menyebabkan dipilih roda gigi di samping cara yang lain ya, karena memerlukan ketelitian yang lebih besar dan dalam pembuatannya maupun pemasangannya maupun pemeliharaannya ya, makanya ini ada yang jarang menggunakannya. Jenis-jenis roda gigi yang pertama yaitu gigi lurus spur gear. Nah, gambarnya ada di atas saya. Roda gigi lurus merupakan roda gigi yang paling sederhana. Terdiri dari silinder atau piringan dengan gigi-gigi yang berbentuk secara radial atau berporos. Ujung dari gigi-gigi tersebut berbentuk lurus dan tersusun paralel terhadap aksis rotasi. Roda gigi ini hanya dapat dihubungkan secara paralel. Contohnya, spur ini terdapat di gearbox pada mesin. Nomor 2, roda gigi luar dan roda gigi dalam, atau yang dikenal dengan internal and external gear. Nah, bentuknya seperti berikut. Nah, ini ada yang di belakang saya ini juga. Nah, bisa kelihatan ya? Oke. Merupakan roda gigi yang gigi-giginya terletak di bagian dalam silinder. Ya. Berbeda dengan roda gigi eksternal yang memiliki gigi-gigi di luar silinder, roda gigi-gigi internal ini tidak akan mengubah arah putarannya.
Contohnya penerapannya roda gigi dalam adalah terdapat di dalam lift. Ya. Yang ketiga, roda gigi helical gear. Ya, helical gear. Roda gigi helik adalah roda gigi yang diciptakan untuk menyempurnakan spur gear. Bentuk ujung dari gigi-giginya tidak paralel terhadap aksis rotasi, melainkan apa? Miring. Ya, bisa dilihat pada derajat tertentu. Karena bagian giginya bersudut, maka roda gigi ini terlihat seperti heliks. Yang keempat, nah saya tak geser, roda gigi helik ganda atau double helical gear, helic bone gear. Nah, roda gigi helik ganda atau roda gigi herringbone muncul karena masalah dorongan axial thrust dari roda gigi helix tunggal. Double helical gear mempunyai dua pasangan gigi yang berbentuk V sehingga terlihat seperti dua roda gigi helix yang disatukan. Nah, dilihat di belakang. Hal ini akan membentuk dorongan aksial saling meniadakan. Roda gigi helix ganda ini memiliki kerumitan bentuk yang lebih sulit dari roda gigi lainnya. Nomor 5. Roda gigi bevel gear. Nah, ini bevel di belakang saya. Roda gigi bevel berbentuk seperti kerucut, terpotong dengan gigi-gigi yang berbentuk di permukaannya. Ketika dua roda gigi bevel bersinggungan, titik ujung kerucut yang imajiner akan berada pada satu titik dan aksis poros yang akan saling berpotongan. Sudut antara kedua roda bisa berapa saja kecuali 0 derajat dan 180 derajat. Roda gigi bevel bisa berbentuk lurus seperti spur ataupun spiral, seperti roda gigi helix. Untuk sama seperti perbandingan antara spur dan roda gigi helix. Nah, ini contohnya ya, dari belakang. Roda gigi bevel spiral atau spiral bevel gear. Nah, kalau yang di belakang ini spiral. Dibandingkan dengan roda gigi bevel spiral ini lebih tenang, tidak berisik, dan mampu menahan beban yang lebih besar. Kemudian yang nomor 6, roda gigi hypoid gear. Nah, ini ilustrasinya hypoid gear. Mempunyai jalur gigi berbentuk spiral pada bidang kerucutnya yang sumbunya bersilangan, dan pemindahan gaya pada permukaan gigi berlangsung secara meluncur dan menggelinding. Contohnya pemakaiannya seperti dipakai pada roda gigi diferensial otomobil atau gardan mobil. Sebenarnya roda gigi hypoid ini mirip dengan roda gigi bevel. Namun, kedua aksisnya tidak berpotongan. Nomor 7, roda gigi mahkota, crown gear. Nah, crown gear. Bentuknya di belakang saya. Roda gigi ini berbentuk roda gigi yang sejajar dan tidak bersudut terhadap aksis. Bentuk giginya mirip seperti mahkota. Roda gigi mahkota ini hanya bisa dipasangkan secara akurat dengan roda gigi bevel atau roda gigi lurus. Kemudian yang nomor 8 adalah roda gigi cacing atau worm gear.
Nah, ilustrasinya ada di belakang saya nih, worm gear. Roda gigi cacing ini menyerupai skru berbentuk batang yang dipasangkan dengan roda gigi biasa atau spur. Roda gigi cacing ini merupakan salah satu gigi termudah yang digunakan untuk mendapatkan rasio torsi yang tinggi. Namun, kecepatan putar giginya rendah. Pada umumnya, pasangan roda gigi spur dan helix ini memiliki rasio maksimumnya adalah 10:1. Sedangkan rasio dari roda gigi cacing sendiri mampu mencapai 5.000:1. Namun kerugian dari pemakaian roda gigi cacing ini adalah adanya gesekan pada roda gigi cacing yang mengakibatkan efisiensinya yang rendah sehingga roda gigi ini harus diberi pelumas. Nomor 9 yaitu roda gigi non-sirkular gear. Roda gigi non-sirkular dirancang untuk tujuan tertentu. Roda gigi bisa dirancang untuk mengoptimisasikan transmisi daya dengan minim atau getaran dan keausan. Mengoptimalkan ya maksudnya ya. Roda gigi non-sirkular ini dirancang untuk variasi rasio, osilasi, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 10 yaitu roda gigi pinion, rack and pinion gear. Nah, ini di belakang saya. Pasangan roda gigi pinion ini terdiri atas roda gigi yang disebut dengan pinion dan batang bergerigi yang disebut dengan rack. Perpaduan dari rack dan pinion ini menghasilkan mekanisme transmisi torsi yang berbeda. Torsi ini ditransmisikan dari gaya putaran menuju gaya translasi atau sebaliknya. Ketika roda gigi pinion ini berputar, batang rack ini akan bergerak lurus. Mekanisme ini digunakan untuk beberapa jenis kendaraan untuk mengubah rotasi dari setir kendaraan menjadi pergerakan ke kanan dan ke kiri dari rack ini sehingga rodanya berubah putaran arah. Biasanya roda gigi rack pinion digunakan untuk setir mobil ya. Roda gigi episiklik atau planetary gear. Nah, ini planetary gear ini biasanya untuk otomobil juga, untuk transmisi otomatis ya. Roda gigi episiklik atau planetary gear atau epicyclic gear ini adalah kombinasi roda gigi yang menyerupai pergerakan planet dan matahari. Roda gigi episiklik ini digunakan untuk mengubah rasio putaran poros secara aksial, bukan paralel. Mempunyai perbandingan kontak yang lebih besar, dipakai untuk beban yang lebih besar. Contohnya pemakaian pada roda gigi diferensial otomobil ya. Kemudian yang nomor 12 ini adalah roda gigi cacing atau globoid worm gear. Nah, ini di belakang saya. Kemudian yang berikutnya adalah kopling. Kopling ini adalah suatu mekanisme yang dirancang mampu menghubungkan dan melepaskan atau memutuskan perpindahan tenaga dari suatu benda yang berputar ke benda lainnya. Pada bidang otomotif, kopling ini digunakan untuk memindahkan tenaga motor ke unit transmisi dengan menggunakan kopling. Pemindahan gigi-gigi transmisi ini dapat dilakukan. Kopling juga memungkinkan motor juga dapat berputar walaupun transmisi tidak dalam posisi netral. Penggunaan kopling. Yang A,
untuk menjamin mekanisme dan karakteristik getaran yang terjadi akibat bagian-bagian mesin yang berputar. Kemudian, untuk menjamin hubungan antara poros yang digerakkan yang dibuat secara terpisah. Kemudian yang C yaitu untuk mengurangi beban lanjut atau hentakan pada saat melakukan transmisi dari poros pergerakan ke poros yang akan digerakkan. Ditinjau dari bentuk dan cara kerjanya, kopling itu sendiri dapat dibedakan atas beberapa golongan. Yang pertama ada kopling tetap. Kopling tetap ini adalah suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus dan pemutus putaran dan daya. Namun tidak dapat memutuskan hubungan kerja antara poros penggerak dan poros yang digerakkan bila salah satu sedang bekerja. Dan sumbu kedua poros harus terletak pada satu garis lurus atau dapat sedikit berbeda sumbunya. Yang kedua adalah kopling fluida. Nah, ilustrasinya ada di belakang. Kopling fluida ini yaitu kopling yang meneruskan dan memutuskan daya melalui fluida sebagai zat perantara. Dan di antara kedua poros tidak terdapat hubungan mekanis. Kopling ini sangat cocok untuk memindahkan putaran tinggi dan daya yang besar. Keuntungan dari kopling ini yaitu getaran dari sisi pergerakan dan tumbukan dari sisi beban tidak saling diteruskan. Demikian juga pada saat pembebanan lebih. Pergerakan mulanya tidak akan terkena momen yang berlebihan, batasan kemampuannya sehingga umur mesin menjadi lebih panjang. Biasanya kopling fluida banyak digunakan pada torque converter atau di transmisi otomatis automobil. Kemudian ada lagi yaitu kopling tak tetap. Kopling tak tetap ini adalah suatu elemen mesin yang dapat memutuskan dan dapat menghubungkan dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan putaran yang sama dalam meneruskan daya, serta dapat melepaskan kedua hubungan poros tersebut pada keadaan diam maupun berputar. Itu namanya kopling tak tetap. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, yang pertama, transmisi ini adalah salah satu sistem pemindah tenaga dari mesin ke diferensial, kemudian ke poros aksel, yang mengakibatkan roda dapat berputar dan menggerakkan sebuah kendaraan. Yang kedua, sebagian besar transmisi sabuk menggunakan sabuk V. Karena apa? Karena mudah penanganannya dan harganya pun murah. Transmisi rantai sprocket digunakan untuk transmisi tenaga pada jarak yang sedang. Roda gigi ini digunakan untuk mentransmisikan daya besar dan putaran yang tepat serta jarak yang relatif pendek. Yang terakhir, kopling ini adalah suatu mekanisme yang dirancang mampu menghubungkan dan melepaskan atau memutuskan perpindahan tenaga dari suatu benda yang berputar ke benda lainnya. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke para siswa-siswi kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.